got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys on the block, bitches on the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Maulidatul Hasanah, mahasiswi semester 3 program studi manajemen pendidikan Islam di UIN Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengelolaan risiko event. Risiko event di sini merujuk pada kemungkinan terjadinya suatu peristiwa dengan dampak negatif atau merugikan. Hal ini melibatkan kombinasi antara kemungkinan kejadian dan dampak yang dapat ditimbulkan. Risiko event dapat berkaitan dengan berbagai faktor seperti cuaca, teknologi, manajemen, atau faktor manusia. Pengelolaan risiko adalah proses identifikasi, evaluasi, dan penanganan risiko terkait suatu kejadian atau peristiwa yang dapat mempengaruhi organisasi tersebut. Tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif dan memaksimalkan peluang positif yang dapat muncul dari kegiatan tersebut. Manajer proyek dapat mengidentifikasi risiko potensial, bekerja untuk menguranginya dan membuat rencana mitigasi. Risiko pada setiap event itu bervariasi, termasuk risiko kehilangan reputasi, kerugian material, hilangnya pendapatan, atau kejadian alam seperti hujan, badai, atau gempa bumi. Perencanaan event yang detail dapat mengurangi risiko yang dihadapi, dan pengelolaan risiko yang baik membantu mengantisipasi masalah selama pelaksanaan event. Pengelolaan pengunjung di sini memainkan peran penting dalam keberhasilan event. Ketidakjelasan dalam alur keluar masuk pengunjung atau jumlah pengunjung melebihi kapasitas dapat menyebabkan kegagalan event. Keselamatan pengunjung harus menjadi prioritas, dan manajemen pengunjung yang baik dapat mencegah kejadian tidak diinginkan. Ada beberapa contoh risiko event yang mungkin terjadi. Yang pertama yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang berubah dapat memengaruhi perencanaan event, terutama terkait dengan biaya. Event organizer perlu memperhitungkan fluktuasi harga bahan dan faktor ekonomi lainnya untuk menghindari dampak negatif dan keuangan event. Kemudian teknologi yang tidak mendukung. Penggunaan teknologi yang tidak mendukung atau kurangnya keterampilan dalam mengoperasikan peralatan dapat menjadi risiko. Event organizer perlu dapat mengadopsi teknologi dengan baik untuk meningkatkan keunggulan pesaing dan mencegah kesalahan yang dapat merugikan event. Kemudian pinggiran teknologi yang tidak mendukung. Keberhasilan event di sini dapat terpengaruh oleh perkembangan teknologi yang tidak mendukung, seperti masalah alat atau kegagalan tenaga ahli dalam mengoperasikan peralatan. Kesalahan penggunaan alat dapat menyebabkan kerugian dan kegagalan pada event. Sikap manusia, terus yang selanjutnya itu sikap manusia dan dampak lingkungan. Sikap manusia terhadap event seperti protes aktivis lingkungan dapat mempengaruhi reputasi event. Kerusakan lingkungan dan ketidakseimbangan ekosistem juga dapat menimbulkan kecaman dan dampak negatif bagi event. Dalam menghadapi risiko-risiko ini, pengelola event perlu memiliki rencana mitigasi yang baik untuk meminimalkan dampak dan memaksimalkan potensi positif dari suatu event. Kemudian, identifikasi risiko event. Manajer risiko event harus mempertimbangkan waktu untuk menentukan potensi risiko, termasuk risiko pada event olahraga ekstrim, lokasi unik, dan kehadiran pegawai baru. Adapun kontrol risiko event, yang pertama yaitu identifikasi risiko atau evaluasi prioritas, yang kedua yaitu pencegahan risiko dengan keamanan dan pedoman, kemudian yang ketiga yaitu kelola pengerjaan dengan meminimalkan bahaya, yang keempat sediakan fasilitas kesehatan dan keselamatan, terus yang kelima kontrol risiko melalui identifikasi, evaluasi, dan mekanisme pengendalian.
Adapun solusi yang dapat dilakukan terhadap risiko event yaitu yang pertama, hindari risiko event jika memungkinkan, jika tidak minimalkan dampaknya. Kemudian yang kedua yaitu kurangi konsekuensi risiko dengan respon yang cepat dan efektif. Yang ketiga, memiliki rencana alternatif untuk mengatasi situasi yang tidak terduga. Kemudian yang keempat, mendistribusikan risiko ke daerah atau departemen lainnya. Yang kelima, pindahkan risiko melalui kerjasama dan kontraktor. Risiko event sebaiknya dikontrol sejak awal dengan solusi yang sesuai untuk memastikan keberhasilan penyelenggaraan event tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.